Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk soal dan pembahasan untuk persiapan penilaian akhir tahun di bagian yang ketiga, yaitu untuk materi segitiga dan segi empat. Ya, kita lanjutkan nomornya dari yang bagian kedua, yaitu nomor 15. Anton memiliki lidi dengan panjang 14 cm dan 20 cm. Jika Anton ingin menambah satu lidi lagi untuk membuat segitiga, maka panjang lidi yang mungkin adalah, nah ini menarik ya soal di sini. Nah, segitiga itu memiliki 3 sisi. Saya gambarkan di sini. Ini ada sisi yang pertama panjangnya, misal A, ini B, dan ini C. Katakanlah C itu adalah sisi yang terpanjang. Nah, ketika C adalah sisi yang terpanjang, berarti jumlah dari dua sisi yang bukan terpanjang atau dua sisi yang pendek itu harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Berarti A ditambah dengan B itu harus lebih besar dari C. Nih, ini namanya ketaksamaan segitiga. Berarti jumlah panjang dari dua sisi yang pendek dari segitiga itu harus lebih besar dari sisi yang paling panjang. Nah, di sini sudah ada dua ini, 14 dan 20. Sekarang kita cek. Kita masukkan 14 dan 20 ini ke sini, ke optionnya. Ketika tambah 1 yaitu 5 cm, kita buat di sini ya, 14, 20. Berarti yang pendek ini ya, 5 dan 14. Yang terpanjang yang 20. Sekarang kita jumlahkan. 5 tambah 4 berapa? 5 tambah 14 berapa? 19. Berarti 5 ditambah 14. Ketika dibandingkan dengan yang terpanjang atau 20, ini 19 kalau dibandingkan 20 kan kurang. Apakah memenuhi ketaksamaan segitiga? Tidak. Berarti ini salah ya. Kemudian yang ini 14 dan 20. Berarti yang terpanjang 20 lagi ya ini ya. Kita buat ketaksamaannya. 6 ditambah 14. Ketika dibandingkan 20 ternyata malah sama dengan. Berarti ini juga salah. Kemudian 24, 14 dan 20. Nah, sekarang yang terpanjang justru yang 24. Berarti kita jumlahkan yang ini 14 dan 20. 14 ditambah 20. Ini lebih dari 24. Berarti ini memenuhi ketaksamaan segitiga. Apakah yang cuma yang C yang memenuhi? Kita cek sekalian yang D ya. 14 dan 20. Yang terpanjang yang 35. Kita cek 14 ditambah 20 berapa? 34. Dibandingkan dengan 35 itu kurang dari. Berarti salah. Yang benar lebih dari hanya yang C. Kayak gitu. Diingat-ingat ya. Ini ketaksamaan segitiga. Syaratnya ini. Lanjut. Nah, ini sudut luar segitiga. Besar sudut ACB. ACB yang ini ya. Kita diketahuinya sudut BAC dan ABC, kemudian ACD. Nah, ACD itu merupakan sudut luar segitiga. Ini 4x-30 atau sudut luar segitiga itu bisa kita peroleh dari penjumlahan yang ada di dalam ini. 2x ditambah dengan x plus 20. Atau kalau saya tulis ya, besar sudut ABC ditambah dengan ABC yang bawah ditambah dengan yang atas, besar sudut BAC akan sama dengan sudut luar segitiga atau besar sudut ACD. Nah, besar sudut ABC di sini adalah X plus 20.
X plus 20. Ditambah besar sudut BAC itu adalah 2X. Kemudian akan sama dengan 4X dikurangi 30. Nah, X ditambah dengan 2X jadi 3X ya. 3X plus 20 sama dengan 4X dikurangi 30. Nah, sekarang kita jadikan satu untuk yang sama-sama punya X dan juga yang sama-sama tidak punya X atau yang tidak punya variabel. Berarti yang tidak punya variabel kita buat di ruas kiri, yang punya variabel kita buat di ruas kanan ya, atau sebaliknya boleh sebenarnya. Nah, di sini berarti 20. Agar negatif 30 di sini hilang, berarti kita harus plus atau kita harus tambah dengan 30. Berarti yang ruas kiri juga ditambah 30. Sama dengan 4X. Agar 3X yang ada di ruas kiri ini habis atau hilang, berarti ruas kanan harus dikurangi 3X. Biar sama ya. X. Nah, 20 ditambah 30 sama dengan 50. 4X dikurangi 3X sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 50. Nah, yang ditanyakan besar sudut ACB. Hati-hati ya kalau sudah ketemu X kayak gini, biasanya sudah ada di sini. Nah, ada 50. Kalau kurang hati-hati langsung dipilih nih yang B. Nah, yang ditanyakan adalah ACB. Sedangkan ACB itu adalah pelurus dari ACD. Bener nggak? Bener ya? Nah, kalau berpelurus itu jumlahnya 180. Nah, kita tentukan dulu besar sudut ACD itu berapa sih? Ini ya. Besar sudut ACD itu sama dengan 4X dikurangi 30 derajat. Sama dengan 4X berarti 4 kali 50. Sebentar, ini ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi ini. 4X 3X atau mungkin ini ada soal yang keliru. 4X dikurangi 30. Ini kan 200 ya. Oh benar-benar. 200 dikurangi 30 itu 170 derajat. Nah, mungkin jawabannya ya kan? Mungkin jawabannya yang tidak ada ya. Nah, 170 itu adalah besar sudut ACD. Sedangkan sudut A 100 ini 70 benar. ACB itu adalah pelurusnya sudut ACD. Berarti besar sudut ACB itu adalah 180 derajat dikurangi 170 derajat karena ini berpelurus. Atau 10 derajat. Nah, ini tidak ada ya. Kita jawab aja di sini 10 derajat kayak gitu. Saya tadi curiga karena lihat opsinya kok sepertinya tidak bakalan ada kayak gitu. Enggak apa-apa. Yang penting caranya seperti itu ya. Lanjut, nomor 17. Luas dan keliling segitiga PQR adalah PQR, segitiganya berarti yang ini ya, yang garisnya hitam, tidak putus-putus. Nah, luas PQR, luas itu kan alas dikali tinggi bagi 2 ya. Atau boleh juga, luas itu pada banyak sekali sih caranya. Untuk yang di SMP ini ada 2 yang dipelajari ya. Luas itu kalau secara umum alas, panjang alas dikali tinggi dibagi 2. Atau luas juga bisa dicari dari yang akar panjang itu S dikurangi S min A dikurangi dikali S min B dikali S min C atau dikurangi C. Ya, kayak gini. Nah, S itu apa? S itu sama dengan setengah keliling. Nah, mau pakai cara yang ini boleh, mau pakai cara yang ini boleh. Tapi saya lebih prefer atau lebih menyarankan yang ini aja. Yang sudah umum kita gunakan. Ini boleh sih. Kalau tidak tahu tingginya ya mau nggak mau kita pakai yang ini. Tapi kan ini kita tahu tingginya 12 kayak gitu.
alasnya 11. Nah, berarti luas segitiga PQR. Nah, tingginya tuh yang mana sih? Apa yang 20, apa yang 13, apa yang 12? Tadi saya sudah menyebutkan yang 12. Kenapa? Karena tinggi itu yang siku-siku ini. Siku-siku. Berarti yang 12. Berarti alasnya 11 sampai sini QR ya. Berarti 11 dikali 12 dibagi 2 atau 11 dikali 12 dibagi 2 6 ya. Berarti 66 cm persegi. Luasnya ketemu. Kalau keliling sih mudah, tinggal kita jumlahkan aja ketiga sisinya. 11 tambah 13 tambah 20, udah ketemu. 11 tambah 13 tambah 20, 44 ya. 44 cm. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ada ciri-ciri dari segi 4. Pertama, ada 1 sampai 4 ya. Kemudian segi 4 yang memiliki kesemua ciri di atas adalah berarti yang memenuhi ciri-ciri yang 4 ini. Sisi yang berhadapan sejajar. Persegi panjang sisi yang berhadapan sejajar iya, sejajar genjang iya, belah ketupat iya, layang-layang tidak. Berarti ini otomatis salah ya. Karena tidak sejajar kalau layang-layang. Jumlah sudut yang berdekatan 180. Persegi panjang iya, sejajar genjang iya, belah ketupat juga. Berarti masih benar semua ya. Besar sudut yang berhadapan sama. Persegi panjang yang berhadapan sama. Sejajar genjang juga sama, belah ketupat juga sama. Berarti masih benar semua lagi. Yang keempat, semua sisi sama panjang. Nah, ini persegi panjang pasti salah. Sejajar genjang juga salah karena bisa saja dia tidak dia tidak sama panjang. Kemudian kalau persegi panjang yang sisi sama panjang, dia jadinya persegi saja, tidak baik panjang. Kemudian kalau belah ketupat, semua sisi sama panjang juga benar. Berarti yang memenuhi keempat syaratnya adalah yang C. Nah, silahkan untuk nomor 18 ini kalian pelajari juga ciri-ciri dari segi 4 yang lain. Bisa jadi besok yang keluar itu ciri-ciri dari persegi, persegi panjang, trapesium, atau yang lainnya. Ini salah satu contoh soalnya ternyata yang keluar belah ketupat. Kayak gitu ya, silahkan dicari. Bisa di buku, bisa di YouTube, ataupun di Google. Bebas. Lanjut. Nah, menarik ini soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Banyak persegi yang terbentuk dari gambar di atas adalah, ini kan ada persegi satuan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 persegi satuan. Tapi dia bisa membentuk persegi yang tidak cuma satuan. Ada juga yang 2 kali 2, misalnya kayak gini. 2 kali 2. Ini kan juga persegi. Kemudian ada juga yang 3 kali 3. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Untuk yang pertama ya, yang 1 kali 1 dulu. Yang satuan. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ada 11 ya. Kemudian yang 2 kali 2. 2 kali 2. Agar lebih enak kita buat kayak gini aja. Pertama, kita lihat ini ya. 2 kali 2. Ini ada 1. Benar ya? Kemudian kita ganti warna biar kelihatan nanti. Kemudian ada 2. Benar ya? Kemudian 3 bawah sini. Ada 3. Benar ya? Kemudian apa lagi? Yang belum hijau. 4. Dan yang terakhir ada ini 5. Berarti totalnya ada 6, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi yang terbentuk dari gambar tersebut dengan ukuran 2 kali 2. Kemudian ada satu lagi yaitu ukuran 3 kali 3. Yang mana? Yang ini full. 3 kali 3. Ini ya. Ini 3 kali 3. Hanya ada 1 ya, yang lain nggak ada. Nah, berarti ada berapa totalnya? 11 ditambah 5 ditambah 1. Berapa jadinya? 16 ditambah 1, 17. Nah, besok yang teliti ya kalau ada soal seperti ini. Menarik ini. Butuh ketelitian saja. Lanjut.
Suatu persegi panjang memiliki keliling 52 cm jika panjangnya 4 cm lebihnya dari lebar. Wah, agak rumit ya. 4 cm lebihnya dari lebar. Maka lebar persegi panjang tersebut adalah, nah diketahui kelilingnya itu 52 cm. Kemudian panjangnya itu 4 cm lebihnya, berarti lebar ditambah 4 cm. Atau bisa juga kita buat lebar itu sama dengan panjang dikurangi 4 cm. Kayak gitu. Boleh ini. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Yang penting hubungannya sama ya. Kalau panjang itu lebar ditambah 4, berarti lebar itu panjang dikurangi 4. Nah, maka lebar persegi panjang tersebut adalah, kita punya persamaan keliling. Keliling itu sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Benar ya? Berarti 2 dikalikan panjang ditambah lebar itu harus sama dengan, kelilingnya di sini adalah 52 cm. Nah, sekarang ketika kedua ruas kita bagi dengan 2, berarti ini hilang, tinggal P ditambah L itu akan sama dengan 52 juga dibagi 2, berapa? 26 ya. 26. Nah, di sini kita punya, di sini kita punya persamaan ada 2. P sama dengan L ditambah 4 atau L sama dengan P dikurangi 4. Yang akan kita cari adalah L atau lebar. Berarti kita gunakan yang ini saja. Yang P yang kita ganti. Kalau yang di sini yang dicari panjang, berarti yang L yang kita ganti. Gitu ya. Biar lebih cepat saja sih. Sebenarnya keduanya bisa. Sama-sama bisa. Nah, kita buat yang ini aja. P diganti L ditambah 4. Ini kan ada P ya. Berarti P kita ganti dengan ini. Kita substitusi namanya. L ditambah 4 ditambah L sama dengan 26. L ditambah L berarti 2L ditambah 4 sama dengan 26. Nah, biar ruas kiri sudah tidak ada 4 lagi, berarti ruas kanan juga harus kita kurangi 4 ya. Berarti 2L sama dengan 26 dikurangi 4 atau 22. Nah, 2L sama dengan 22, berarti kalau L saja sama dengan 22 dibagi 2, 11 cm. Seperti itu caranya. Lanjut ke nomor 21. Halaman Pak Udin berbentuk seperti gambar berikut. Ada halaman, kemudian di pojoknya ada kolam. Nah, jika akan dipasang ubin dengan biaya Rp75.000 per meter, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Udin adalah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa sih luas yang mau dikasih ubin. Kira-kira kalau halaman seperti ini, di kolam ini nanti kira-kira mau dikasih ubin nggak ya? Tentu saja tidak. Berarti yang kita kasih ubin yang hijau ini. Berarti luas yang dikasih ubin itu sama dengan luas yang hijau, LH gitu ya, dikurangi luas yang biru atau LB gitu. Nah, luas yang hijau atau bukan luas yang hijau itu berarti sudah dikurangi ya. Berarti luas total ya ini ya. Luas total. Nah, luas total. Berarti kan yang mau kita kasih ubin kan yang hijau. Luas totalnya berarti semua halaman, berarti 10 kali 16. Dikurangi luas yang biru berarti 5 kali 3. 10 kali 16, 160. Dikurangi 5 kali 3, 15. Berarti 160 dikurangi 15 berapa? 145 meter persegi. Nah, jika akan dipasang ubin dengan biaya Rp75.000 per meter, ini meter persegi berarti ya, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Udin adalah, ya tinggal kita kalikan saja 145 dikali 75.000. 145 dikali dengan 75.000. Wah, banyak ya ini ya.
mahal juga Pak, pasang ubinnya Pak Udin ini. Kalikan 75, kita kalikan seperti ini, boleh? 5 kali 5, 5, nyimpen 2, 4 kali 5, 20, tambah 2, 22, nyimpen 2 lagi. 1 kalikan 5, 5 tambah 2 berarti 7 ya. 5 kalikan 7, 5, nyimpen 3. 4 kalikan 7, 28 tambah 3, 1, nyimpen 3. 1 kalikan 7, 10, 7 tambah 3, 10. Maksudnya ditambah 5, 2 kali 2 tambah 5, 7. 7 tambah 1, 8, ini 10. Nolnya tambah 3, 1, 2, 3. Berarti 10.875.000 rupiah. Yang C. Wah, mahal ya biaya pasang ubinnya Pak Udin. Lanjut. Nah, ini juga menarik ini soalnya. Luas daerah yang diarsir. Nah, sebenarnya ini adalah segitiga ya sebenarnya. Tapi di sini segitiganya itu bersaling beririsan dan di tengahnya bolong kayak gitu atau berlubang. Dia tidak dihitung luasnya. Ini tingginya 6, ini tingginya 7, ini tingginya 3. Kalau saya kasih ini luas 1 gitu ya. Ini luas 2. Ini luas 3. 3. Nah, sebenarnya luas 1 tambah luas 3 itu adalah segitiga dengan alasnya 6 dan tingginya alasnya 8 dan tingginya 6. Kemudian segitiga luas 2 dan luas 3 kalau dijumlahkan itu adalah segitiga yang alasnya 8, tingginya 7. Nah, misal kita kan mau mencari luas 1 ditambah luas 2 sebenarnya. Nah, luas 1 ditambah luas yang kedua itu kan sebenarnya sama dengan luas 1 dikurangi luas 3 ditambah luas 3 dikurangi luas 3 dan dia ditambah ini yang pertama ya. Maaf, nggak muat ini ya. Ntar saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Luas 1 itu bisa kita dapat dengan luas 1 ditambah luas 3 dikurangi luas 3. Gini ya. Paham ya? Luas 3 kurangi luas 3 kan 0. Ini ditambah luas 2 itu juga sama. Luas 2 ditambah luas 3 dikurangi luas 3. Nah, sekarang luas 1 ditambah luas 3 itu adalah segitiga yang alasnya 8, tingginya 6. Kemudian luas 2 ditambah luas 3 itu adalah segitiga yang alasnya 8, tingginya 7. Sedangkan luas 3, nih, luas 3 adalah segitiga yang alasnya 8, tingginya 3. Nah, berarti kita bisa cari luas 1 tambah luas 3 itu adalah 8 dikalikan 6 dibagi 2 dikurangi luas 3 itu adalah 8 dikalikan 3 dibagi 2. Kemudian ini akan ditambah luas 2 ditambah luas 3. Berarti ini adalah alasnya 8, tingginya 7. 8 dikali 7 dibagi 2 dikurangi luas 3 itu 8 dikali 3 dibagi 2. Udah kita hitung satu-satu aja nggak apa-apa. 8 kali 3 dari 24 dikurangi 8 di 12 ditambah ini 7 kali 4 28, 8 kali 3 dibagi 2 28 ya, nulisnya 24. Ini 12. Nah, ini 24 dikurangi 12 dikurangi 12 habis ya. Tinggal 28 cm persegi. Kayak gitu. Tahu sebenarnya mudahnya seperti ini sih. Ini kan ada alasnya sama-sama 8 semua.
Ini tingginya yang berbeda. 6, di sini 7. Kemudian di sini berapa ini? Tingginya 3. Luas yang diarsir itu bisa juga. Ini cara yang kedua ya. Nanti kita buktikan apakah sama atau beda. Ini ya. Alasnya 8. 8 dikali yang tinggi yang di sini 6 dibagi 2. Ditambah yang sebelah kanan alasnya 8, tingginya 7 dibagi 2 dikurangi yang berlubang ini atau yang dilubangi ini itu dikalikan 2. 8 kali tingginya 3 dibagi 2. Nah, 8 kali 6 bagi 2 itu 24. Kemudian ditambah 28 dikurangi 24. Sama ya, 28 cm persegi. Sama. Mau pakai cara langsung seperti ini boleh. Di nalar seperti ini juga tidak masalah. Nah, bagian ketiga soalnya sudah habis. Sampai nomor 22 kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian yang keempat. Ya, sekian untuk bagian ketiga ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.